Bapak Ibu, Allah itu maha menghidupkan, ya. Allah maha menghidupkan. Yang dihidupkan Allah tidak hanya tumbuhan, yang dihidupkan Allah juga kolbu yang mati. Yang penting ada usaha untuk mau belajar zikir kolbu. Jadi tauhid yang keempat ini gimana tauhidnya? Tauhid muraqabah. Tauhid muraqabah di mana tempatnya? Kolbu. Kolbu itu apa yang dia rasakan? Dipandang, diawasi, diperhatikan. Ya. Lalu apa yang dibaca? Yang dibaca sama, la ilaha illallah. Tapi pemahamannya akan ditambah. Apa pemahaman waktu baca la ilaha illallahnya? Pemahaman yang dibaca waktu itu adalah la tidak ada yang memperhatikan, yang mengawasi kecuali Allah. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengawasi kecuali Allah. Jadi dia baca la ilaha illallah, tapi beda makna dengan orang munafik. Orang-orang munafik baca la ilaha illallah, lidahnya baca, pikirannya kemana-mana. Tapi kalau ahli kolbu ini baca la ilaha illallah, dalam hatinya dia merasa dilihat oleh Allah. Lebih dulu merasa dilihat atau bacaannya yang lebih dulu? Bisa dua-duanya, Pak. Bagi yang belum ada rasa itu baca aja dulu. Kita baca la ilaha illallah, tiada yang memperhatikan aku kecuali Allah. Ini zikir dapat menghancurkan riya. Ini zikir dapat menghabiskan sum'ah. Ada angin puting beliung. Jadi kalau orang-orang yang punya penyakit di kolbunya, penyakit riya. Apa itu penyakit riya? Ya. Riya itu artinya merasa dipandang beramal, merasa dilihat beramal, ya, itu riya. Saya sudah sering membedakan antara riya dengan sombong. Sombong itu merasa diri kita sesuatu, itu sombong. Kalau riya merasa amal kita sesuatu. Yang bangun masjid ini nih, itu diintai terus sama setan. Setan ingin menggoda dia, menyinggung dia, membuat dia sakit hati, sampai dia kemudian ngomong, kalau nggak karena saya masjid ini nggak jadi, gitu. Itu yang lagi diintai-intai sama setan. Kalau ibu-ibu pengajian, itu setan ngomong gini, kalau bukan saya yang urus, ini majelis nggak jalan. Kalau terbersit itu, maka ini berbahaya. Waduh, ada angin puting beliung berkali-kali nih. Baik. Untuk sampai ke sini, maka coba lihat surat Ali Imran ayat 2. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah
tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Udah insya Allah udah bagus Bu. Udah bagus ya. Masih jelas kan? Udah beres Bu. Coba perhatikan surat Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa hu. Ya, habis itu huwal hayyul qayyum ya. Allah dulu, baru la ilaha illa hu. Sebelum baca la ilaha illallah, di kolbunya sudah membaca nama Allah. Dan saya sudah ajarkan ke sebagian besar ibu-ibu. Tahun berapa Bu? Sebelum pandemi ya? 2019, pas sebelum pandemi. Disebut nama Allah dalam kolbu, baru kita lisannya baca la ilaha illallah. Dan saya sudah sering mengatakan juga bahwa ada yang unik di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran lebih banyak lafaz la ilaha illahu daripada la ilaha illallah. Benar? Lebih banyak lafaz la ilaha illahu itu sampai 20 lebih. La ilaha illallah nggak banyak. Maka hu itu bagian dari nama Allah. Huwa bagian dari nama Allah. Apa arti huwa? Huwa itu artinya hanya Dia, tiada selainnya. Hanya Dia, tiada selainnya. Kalau masih terbayang bersama Allah ada sesuatu, baik itu pahala, terbayang surga, berarti belum nyampe. Tauhid orang nomor 2, tadi nomor 2 tauhid muqallidin. Tauhid muqallidin ini ciri-cirinya suka cari pahala. Dia bertauhid biar dapat pahala, biar masuk surga. Itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 bukan, dia cari kedamaian, cari yang masuk akal. Ini nomor 3. Kalau nomor 4 tadi, di kolbunya yang ada adalah mencari bukan lagi kedamaian akal, tapi ketenangan kolbu. Terus nomor 1 kemana dia? Kalau nomor 1 cari aman. Tahu cari aman? Biar kelihatan aman nama orang, maka dia baca la ilaha illallah. Itu orang munafik. Sedangkan nomor 4 tadi, dia mencari kedamaian di dalam kolbunya. Maka sebelum zikir la ilaha illallah, sebutlah nama Allah di kolbu. Cari ahli zikir, belajar kepada mereka bagaimana cara nyebut nama Allah di dalam kolbu. Bagi yang belum belajar talqin zikir ya, sebut nama Allah di kolbu, baru baca la ilaha illallah. Jadi kenapa kebanyakan orang kalau zikir tidak ada rasa di kolbunya? Karena kolbunya kosong. Kolbunya belum dibacakan Allah. Makanya dalam ayat ini dimulai dari Allahu la ilaha illahu. Baca dulu Allah di kolbumu, isbat. Kalau nomor 3 tadi, orang berakal, nafi, isbat. Ditiadakan Tuhan, lalu diterima hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Kalau yang nomor 3 lain, isbat dulu baru nafi, baru isbat gitu. Tetapkan dulu nama Allah dalam kalbu, keyakinan kepada Allah dalam jiwa, baru katakan tiada Tuhan. Tiada Tuhan, ini nafi, menolak. Illallah, kecuali Allah, menerima, isbat lagi. Jadi kita kalau ulang, isbat, nafi, isbat. Kalau yang nomor 3 tadi apa? Nafi, isbat. Pakai bahasa Indonesia. Nomor 3 tadi menolak lalu menerima atau menetapkan.
Kalau nomor 4, menerima, lalu tolak sama Tuhan, lalu kuatkan lagi, terima hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, Buya, Kiai, Syekh, kata orang, masa nyebut Tuhan? Kan gak boleh nyebut Tuhan. Saya mau tanya, mana dalil yang melarang menyebut kata Tuhan? Ada gak? Jangan ikut-ikutan. Kita sudah ngaji tauhid dari kemarin-kemarin, bahwa kata Tuhan itu terjemahan dari dua lafaz, Rabb dan Ilah. Namun karena bahasa kita ini punya kelemahan, Rabbul Alamin, itu berarti Tuhan yang bersifat mencipta, sedangkan Ilah berarti Tuhan yang bersifat disembah. Tuhan juga. Jadi boleh nggak diterjemah? Ya mesti diterjemahkan. Bapak Ibu bukan orang Arab. Mukanya mungkin sebagian ada yang Arab, tapi Arab maklum. Ya, ajak ngomong bahasa Arab dikit bingung. Nggak usah sok-sokan Arabisasi. Terjemah aja. Kalau Arab aja. Kalau bahasa Arab, ayo ya kita jabanin. Tapi kan pusing nanti kalau menjelasin pakai bahasa Arab. Udah dijelasin pakai bahasa Indonesia aja pusing. Bener gak? Ini maksudnya apa sih? Nafi, isbat. Isbat, nafi, isbat. Itu kan pusing kan? Ya. Itu baru beberapa istilah kita pakai. Ya. Jadi bolehkah menyebut kata Tuhan? Boleh. Oh, Tuhan itu pimpinan para dewa. Mana kamusnya ngomong begitu? Ngomong pakai kamus. Jangan-jangan dia asal-asal sebut ya. Kalau bahasa Indonesia kamusnya KBBI, bukan Ustadz kamusnya. Itu namanya cocok logi. Kamus cocok logi. Ya, nggak begitu cara kita beragama, berbahasa. Bahasa ikutin bahasanya, ya. Orang Nasrani, orang Yahudi nyebut Allah, kalau dia orang Arab Allah juga. Nyebut ilah sama ilah juga. Rob ya Rob juga. Kan itu bahasa Arab. Kalau orang kita ya dipermudah lah. Jangan diterjemah gini, tiada ilah selain Allah. Kalau anak Ale diganti, ya elah. Kan jadi repot nanti. Jadi terjemah aja ya. Jadi bagaimana caranya? Ketika membaca la ilaha illallah, di kolbu sudah membaca nama Allah. Maka ayat ini dalil sebenarnya. Surat Ali Imran ayat 2. Sebenarnya ada yang lebih jelas dan kita sudah hafal semua. Ayat kursi. Ayat kursi depannya apa? Allahu la ilaha illahu. Dia Allah, dialah Allah, tiada yang berhak disembah, Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Nah, kalau ibu-ibu masih ingat tuh, bapak mungkin nggak semua pernah ikut zikir dengan saya. Di kolbunya baca nama Allah, lalu baca la ilaha illallah dengan teknik yang pernah kita ajarkan. Itu kolbunya langsung bergetar, cash kontak, ya. Tapi udah lupa ya. Selamat lupa ya. Ini di kolbu. Saya ulangi, metodenya gimana?